Bilal TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman Bilal sekalian, semoga pada hari ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan kita kisahkan tentang salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Siapa dia? Namanya adalah Sa'id bin Zaid. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang mulia, bahkan yang termulia di tengah umat ini. Jumlah mereka lebih dari 100 ribuan. Di antara ribuan sahabat tersebut ada 10 orang yang istimewa. Kita mengenal ke-10 orang ini dengan sebutan Al-Mubashshiruna bil Jannah, atau orang-orang yang telah diberitahukan, sudah dikabarkan akan masuk surga. Di antara 10 orang itu, salah satunya bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid tidak seterkenal Al-Mubashshiruna bil Jannah seperti yang lain, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Tapi hal itu tidak mengurangi kemuliaannya. Kali ini, kita akan menyimak catatan ringkas tentang kisah hidup Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Semoga ini menjadikan kita lebih mengenal sahabat yang mulia ini, hingga kita semakin mencintainya. Nama dan nasabnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi. Keluarganya satu kabilah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia dilahirkan di Mekah 22 tahun sebelum hijrah. Beliau berperawakan tinggi besar. Sa'id memiliki seorang ayah yang salih dan cerdas. Beliau bernama Zaid bin Amru bin Nufail. Walaupun berada di lingkungan kaum Quraisy yang terbiasa dengan kesyirikan dan penyembahan berhala, namun Zaid, ayahnya Sa'id ini, tampil sebagai pribadi yang berbeda. Beliau jauh dari kejahiliahan masyarakat pada saat itu. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail merupakan putra dari paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia hidup sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan fitrah atau tabiatnya yang lurus, dia pun mendapatkan petunjuk untuk menyembah Allah, sehingga dia tidak pernah menyembah berhala ataupun menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Padahal perbuatan itu biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Dia pernah berkata kepada penduduk Makkah, "Wahai kaum Quraisy, Allah telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing untuk kalian. Tapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Mendengar hal ini, Khattab bin Amr bin Nufail, ayah dari Umar bin Khattab, dia marah. Namun ayah Sa'id tetap teguh pada pendiriannya, sehingga akhirnya Khattab menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Akhirnya Zaid pun terpaksa keluar dari Makkah. Zaid bin Amr, ayah dari Sa'id ini, mampu memegang teguh sisa-sisa ajaran yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sering mendatangi Ka'bah dan selalu menunggu datangnya Nabi terakhir yang keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditakdirkan untuk tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau wafat 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang wafat, ayah Zaid berkata, "Ya Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini untukku, maka janganlah engkau halangi anakku, Sa'id, darinya. Ia tidak tahu harus mengikuti siapa, karena di zaman itu belum ada Rasul yang diutus." Ayah Sa'id inilah yang mendidik Sa'id bin Zaid tumbuh menjadi seorang anak dengan akhlak yang baik, akal yang cemerlang. Inilah yang membuat Sa'id langsung menerima risalah Rasulullah ketika ia mendengar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang ajaran suci yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun langsung menemuinya dan menyatakan keislamannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Zaid termasuk sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Ia memeluk Islam sebelum Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sa'id mengetahui dan menyaksikan sendiri betapa mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hal ini menjadikan hatinya lebih tenang, karena ia meyakini bahwa dirinya telah memilih agama yang benar. Agama yang mengajarkan untuk mentauhidkan zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaid menerima ancaman yang didapat dari kaum kafir Quraisy sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Namun Sa'id tidak gentar. Ia tampil berani karena ia yakin berada di jalan kebenaran. Sa'id masih merahasiakan keimanannya dan dia sangat sabar menghadapi siksaan yang berasal dari kaumnya. Sehingga dia pun tidak diusir dari Makkah seperti yang dialami oleh orang tuanya. Akan tetapi, kemudian Umar yang saat itu belum mendapatkan hidayah mengetahui keimanan Sa'id. Umar pun bermaksud untuk membunuhnya. Lalu dia memukul Sa'id hingga darah mengalir dari wajahnya. Akan tetapi, kesabaran Sa'id dalam menghadapi sikap Umar inilah yang justru menjadi salah satu penyebab Umar radhiyallahu anhu mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Ketika datang perintah hijrah, Sa'id pergi berhijrah ke Madinah bersama istrinya Fatimah. Sebelum terjadinya perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilihnya dan mengutusnya untuk pergi bersama Thalhah bin Ubaidillah dengan tujuan agar dia mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin dan memata-matai gerak-gerik mereka. Oleh karena itu, Sa'id pun tidak ikut dalam perang Badar. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bagian ghanimahnya atau harta rampasan perang yang diperoleh dalam perang tersebut. Dia dianggap seperti orang yang ikut serta dalam perang tersebut. Setelah itu, Sa'id ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW. Dia bertempur dengan menggunakan pedangnya dan beriman dengan menggunakan hatinya. Bahkan pada suatu hari, dia pernah berada bersama Rasulullah SAW di Gua Hira dengan para sahabat yang lain. Ketika itu, tiba-tiba Gunung Hira bergetar. Nabi SAW bersabda, "Tenanglah wahai Hira, karena sesungguhnya tidak ada yang berada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang yang sangat jujur, dan seorang yang syahid." Ketika orang-orang bertanya kepada Sa'id, "Siapa sajakah yang bersamamu pada saat itu?" Sa'id menjawab, "Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Thalhah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Malik." Rasulullah SAW juga bersabda tentang Sa'id, "Sa'id ibn Zaid ada di surga." Sa'id merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Dia memegang teguh janjinya kepada Rasulullah SAW untuk memerangi kaum musyrikin di negeri Persia, sehingga melalui tangannya dan juga tangan para sahabat lainnya, Allah pun memadamkan api yang menjadi sesembahan kaum Majusi. Dan berkat perjuangannya pula, para penduduk Persia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah penaklukan terhadap negeri Persia ini selesai, Sa'id tidak tinggal diam. Dia mengangkat pedang dan barang-barangnya untuk pergi ke negeri-negeri lain yang sedang diperangi oleh kaum muslimin. Kali ini adalah sasarannya adalah negeri Syam, di mana pada saat itu sedang berlangsung pertempuran yang sangat menentukan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, yaitu perang Yarmuk. Dalam pandangan dan perhitungan manusia pada umumnya, tampak bahwa pasukan Romawi akan memenangkan pertempuran karena jumlah mereka sangat banyak. Sementara jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Romawi pun begitu bersemangat untuk memenangkan pertempuran itu. Karena jika bangsa Romawi mengalami kekalahan, berarti negeri Syam akan jatuh secara keseluruhan ke tangan kaum muslimin. Karenanya, kedua pasukan itu pun sama-sama mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi pertempuran ini. Pasukan Romawi datang dengan jumlah personil 120.000 pasukan, sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 24.000 pasukan saja. Kedua pasukan ini saling berhadapan-hadapan. Para pendeta dan uskup datang sambil membawa salib-salib mereka, sambil mengeraskan suara mereka untuk membaca doa-doa. Namun ketakutan pun merasuk ke dalam hati kaum muslimin ketika pasukan Romawi mengulang-ulang doa tersebut. Suara mereka laksana gunung-gunung yang bergeser dari tempatnya. Pemimpin kaum muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri memberikan khutbah kepada kaum muslimin dan dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah. Niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Bersabarlah. Sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyebabkan kalian diridhoi oleh Allah. Tetaplah kalian diam sampai aku memberikan perintah kepada kalian.
Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kaum muslimin keluarlah seorang laki-laki. Dia berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, sekarang aku akan pergi dengan harapan aku dapat gugur sebagai syahid, dan aku akan keluar untuk memerangi mereka. Apakah kamu mempunyai pesan yang akan kamu kirimkan kepada Rasulullah SAW?" Abu Ubaidah menjawab, "Ya, kirimkan salam dari kami untuk beliau, dan katakan kepada beliau bahwa kami telah mengetahui apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar." Lalu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Ketika aku melihat laki-laki tersebut telah menaiki kudanya, menghunus pedangnya, dan melesat menuju musuh-musuh Allah, lalu aku pun meletakkan lututku ke tanah, lalu aku melemparkan anak panahku ke arah seorang pasukan berkuda dari bangsa Romawi. Saat itu Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hatiku. Maka aku pun langsung masuk menembus barisan musuh. Aku memerangi mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kami." Abu Ubaidah telah mengetahui dengan baik kesungguhan keimanan dari Sa'id. Karenanya Abu Ubaidah bin Jarrah menyerahkan misi penaklukan Damaskus kepada Sa'id. Lalu dia menjadikan Sa'id sebagai wali kota atau gubernur di sana. Ketika semua orang yang hidup pada masanya telah berpulang ke hariban Allah, Sa'id bin Zaid masih tetap hidup sampai di masa dinasti Bani Umayyah. Masya Allah. Beliau telah menjadi sahabat pilihan, dan Allah Ta'ala menjadikannya sahabat mulia yang memiliki banyak sekali keistimewaan dan keutamaan. Keutamaan Sa'id bin Zaid yang lain adalah beliau memiliki doa yang mustajab. Ini menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ada seorang wanita yang memfitnah Sa'id. Dia mengatakan bahwa Sa'id telah mencuri tanahnya dan memasukkan tanah itu ke bagian miliknya. Fitnah tersebut benar-benar menyakitkan bagi Sa'id, sehingga ia mendoakan orang tersebut, "Ya Allah, kalau dia berdusta, buatlah matanya buta, dan jadikanlah tempat wafatnya tanahnya sendiri." Selang beberapa hari, wanita tersebut mengalami kebutaan. Ia meraba-raba berjalan di dinding. Wanita itu berkata, "Aku telah tertimpa musibah yang disebabkan doanya Sa'id bin Zaid." Saat ia berjalan melewati tanahnya, ia melewati sumur dan terjatuh ke dalamnya. Disitulah kuburnya. Selain turut serta bersama Rasulullah dalam semua perang setelah perang Badar, Sa'id juga memiliki keutamaan sebagai periwayat hadis. Memang tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id. Ia hanya meriwayatkan sejumlah 48 hadis. Sa'id bin Zaid wafat di daerah Aqiq pada tahun 50-an Hijriah. Kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah. Saat wafat usianya 70-an tahun. Peristiwa itu terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau dikuburkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah dari Sa'id bin Zaid yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah hidup beliau dan menjadi inspirasi buat kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.